Halo Tegal, kembali lagi berjumpa di channel kebanggaannya orang Tegal. Ingat selalu untuk menjaga pola hidup sehat serta mengikuti anjuran pemerintah supaya senantiasa sehat dan berbahagia bersama orang yang Anda sayangi. Sobat Tegal, beberapa waktu silam telah kita ketahui bersama bahwa Dermaga Apung merupakan salah satu wahana yang berada di kawasan Pantai Alam Indah. Masyarakat sangat antusias untuk menikmati keindahan laut dengan berjalan di atas rangkaian kubus apung ini. Hal ini mengakibatkan Dermaga Apung banyak dijadikan alasan untuk berkunjung ke Pantai Alam Indah. Namun, sejak gelombang tinggi pada tanggal 6 Desember 2020 lalu, Dermaga Apung ikut terdampak gelombang tinggi air laut. Rangkaian kubus apung tersebut terlepas dari pengait. Dan kemudian dilakukanlah pengkajian ulang serta perancangan ulang pembangunan Dermaga Apung supaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan juga selain itu, ramainya pengunjung di Pantai Alam Indah menjadi pertimbangan untuk melakukan pemindahan lokasi Dermaga Apung agar para wisatawan tak hanya mengunjungi kawasan wisata Pantai Alam Indah saja. Untuk mengetahui info selengkapnya, tetap tonton terus channel Halo Tegal. Dalam rangka menyelamatkan Dermaga Apung yang sempat terhempas gelombang tinggi Desember 2020 silam, warga serta dinas terkait mengumpulkan kembali rangkaian kubus apung yang terlepas dan mengapung di perairan laut Pantai Alam Indah. Akibat kejadian ini, akhirnya Dermaga Apung dirancang ulang dan kemudian direncanakan Dermaga Apung ini akan dipindah ke area polder yang terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, atau yang dikenal dengan nama Polder Bayeman. Polder merupakan sistem pengelolaan air buangan yang berasal dari luapan air sungai atau dari wilayah yang sering tergenang air ketika hujan atau gelombang tinggi terjadi. Metode ini dibuat dengan cara menggali lahan supaya menjadi lebih rendah. Lahan yang lebih rendah dari pemukiman ini berfungsi sebagai penampung air sementara dan mengarahkan air buangan ke dalam sebuah penampung air yang dibuat sangat besar dan dalam. Air yang ditampung secara alami akan diserap ke dalam tanah, lalu sebagian besar akan dipompa untuk dialirkan ke sebuah area yang lebih tinggi dari permukaan air laut supaya dapat dialirkan ke laut. Metode polder biasa digunakan dalam proyek pembukaan lahan yang sering terendam air laut atau reklamasi daerah pesisir pantai. Selain itu, sistem polder juga disinyalir dapat mengendalikan banjir akibat hujan atau sungai yang meluap maupun akibat gelombang tinggi air laut atau banjirop. Sistem polder ini diterapkan di Belanda sejak abad ke-11. Sistem ini digunakan untuk membuka lahan pemukiman baru di Belanda, mengeringkan air laut untuk kemudian dapat digunakan untuk pemukiman yang terbebas dari banjir. Hal ini dilakukan karena sebagian besar daratan Belanda memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, sehingga pemerintah Belanda selalu berupaya mencari solusi yang tepat untuk mengatasi banjir yang selalu terjadi sepanjang tahun. Salah satu proyek terbesar yang mengacu pada sistem polder ini yaitu proyek Delta atau Delta Works atau Delta Worken. Proyek ini dipicu karena terjadinya banjir besar yang memakan korban terbanyak pada tahun 1953. Proyek Delta merupakan salah satu bangunan terbesar di dunia dalam sebuah proyek infrastruktur. Saking besarnya pembangunan infrastruktur dalam proyek Delta ini, proyek ini baru selesai dikerjakan pada tahun 1997 lalu. Sehingga proyek Delta termasuk dalam salah satu keajaiban bangunan modern di dunia versi American Society of Civil Engineers. Sobat Tegal, dengan adanya informasi ini, mudah-mudahan menjadikan Anda dapat memahami fungsi utama dari pembangunan sistem polder ya. Polder tak hanya sekedar menyimpan cadangan air,
tapi juga termasuk di dalamnya sebuah sistem pompa air skala besar yang dapat digunakan untuk mengalirkan air ke laut. Jika semua infrastruktur sistem polder telah dibangun serta dapat digunakan sesuai fungsinya, maka sistem itu baru bisa disebut sebagai polder dan dapat menjadi solusi untuk mengendalikan banjir. Dan sebaliknya, jika salah satu dalam sistem polder belum dapat berfungsi, maka kawasan tersebut dapat dinyatakan sebagai proyek yang belum selesai dikerjakan atau masih dalam tahap pembangunan. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem polder ini yaitu pembangunan infrastruktur yang sangat besar, menjadikan biaya pembangunan sebuah polder menjadi sangat tinggi. Selain itu, sistem penyedot air yang digunakan juga harus bisa menyesuaikan dengan laju air buangan yang debit airnya sangat besar ketika banjir terjadi. Pompa penyedot harus selalu siap beroperasi setiap saat dan berjalan secara otomatis. Untuk itu, biaya perawatan tentu akan menjadi sangat tinggi. Sobat Tegal, Polder Bayeman dirancang sejak tahun 2008 dan kemudian dibangun secara bertahap mulai tahun 2009 hingga 2013. Dan hingga sekarang selalu dipantau serta dikembangkan terus-menerus oleh pemerintah Kota Tegal. Tujuan utama dibangunnya polder di kawasan ini yaitu banjir yang sering melanda di kawasan Kelurahan Kaligangsa, Kelurahan Cawaban, dan Kelurahan Krandon. Ketika hujan deras terjadi, lokasi tersebut seringkali terdampak banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Kaligangsa dan Sungai Kemiri. Polder Bayeman merupakan salah satu solusi pengendali banjir yang juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat berwisata. Taman dan pepohonan yang rindang di sekitar polder berfungsi sebagai area resapan air. Selain itu juga dapat berfungsi untuk menarik para wisatawan. Area kolam polder Bayeman seluas 3,9 hektar dengan daya tampung air sebanyak 120.000 meter kubik. Dan luas keseluruhan mencapai 6 hektar, sehingga polder Bayeman ini cukup layak untuk dijadikan lokasi wisata. Dermaga apung yang rencana awalnya akan menjadi bagian dalam kawasan wisata pantai alam indah, akibat membludaknya pengunjung serta terjadinya bencana gelombang tinggi air laut, membuat rencana pembangunan dermaga apung ini diubah, dan dermaga apung tersebut akan dipindahkan ke polder Bayeman. Tentu saja pemindahan di kawasan polder Bayeman ini harus melalui perancangan yang sudah memperhitungkan segala aspek, termasuk di dalamnya yaitu aspek keamanan bagi pengunjung kelak yang akan menaiki wahana dermaga apung ini. Selama ini, polder Bayeman sering digunakan untuk aktivitas warga untuk berekreasi, berolahraga, serta membaca buku. Karena ramainya warga yang berkunjung di kawasan polder Bayeman ini, pemerintah Kota Tegal beserta warga sekitar memberi nama Hutan Kota Bayeman yang terletak di sekitar area kolam polder Bayeman. Dibukanya hutan kota ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan, serta juga dapat menjadi salah satu alternatif destinasi wisata bagi warga sekitar. Dalam hutan kota ini, pengunjung yang datang akan dimintai iuran kebersihan yang dananya akan digunakan untuk perawatan serta pengembangan sarana dan prasarana di hutan kota Bayeman. Salah satunya yaitu untuk membeli wahana bermain bagi anak-anak, supaya pengunjung semakin betah berekreasi di hutan kota Bayeman ini. Beberapa warga juga banyak memanfaatkan waktu luangnya untuk memancing di sekitar area perairan polder Bayeman. Jika dermaga apung telah siap untuk digunakan di polder Bayeman ini, pasti akan semakin ramai ya Sobat Tegal. Maka dari itu, tim Halo Tegal selalu mengingatkan kepada Sobat Tegal semua supaya selalu dapat menerapkan protokol kesehatan COVID-19, terutama jika sedang mengunjungi kawasan wisata, termasuk di lokasi wisata hutan kota Bayeman ini ya Sobat Tegal. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan supaya hutan kota Bayeman senantiasa menjadi lokasi yang nyaman dan asri untuk kita kunjungi. Dengan ikut menjaga sarana yang ada di kawasan hutan kota Bayeman ini merupakan tindakan yang bijaksana dan berarti Anda ikut serta dalam meningkatkan kemajuan pariwisata di kawasan Kota Tegal. Bagi Anda yang menyukai video ini,
tekan tombol like. Dan jika ada yang belum subscribe, tekan tombolnya dulu ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Salam hangat untuk Anda. Sampai jumpa.